menyerahkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Gembala Agung kami sambut firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Berbahagialah saudara dan saya. Ada kesempatan lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, kalau minggu yang lalu, hari Jumat yang lalu, yaitu Good Friday katanya ya, Jumat Agung. Disitulah wafatnya Yesus Kristus ketika itu. Dia datang ke dunia ya untuk dikorbankan sebagai penebus dosa dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini katanya. Sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Itulah Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kita masih ingat bahwa Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem. Dia pergi ke sana akan mengalami aniaya, akan disiksa, akan menderita, disiksa oleh imam-imam kepala, disiksa oleh penatua-penatua, sintua-sintua, disiksa oleh para ahli Taurat, saudara. Dan akan dibunuh dan akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Apa yang diperkatakan oleh Yesus ketika itu terjadi, ya, terjadi semuanya, saudara. Bahwa benar pada hari yang ketiga dia dibangkitkan dari kubur. Dan kita tahu korban Kristus di kayu salib, darahnya tercurah. Itu adalah untuk menebus dosa dunia. Sehingga intinya ketika umat manusia itu sudah ditebus dari dosa, Tuhan mau supaya lewat kebangkitannya umat Tuhan itu tidak lagi berada di bawah kuasa dosa, tapi dimerdekakan dari dosa, dibebaskan dari dosa. Maka tema firman Tuhan hari ini terambil dari Galatia pasal 5 yang pertama. Ya, temanya Yesus, bukan. Galatia pasal 5 ayat 1. Coba ditampilkan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Ya, coba dibacakan dulu. Perikopnya kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Iya. Jadi intinya sebenarnya Kristus mati di kayu salib, tercurah darahnya di kayu salib adalah untuk menebus dosa dunia. Ditebus dari dosa dunia supaya tidak binasa, karena upah dosa adalah maut. Lalu dia bangkit pada hari yang ketiga. Ketika dia sudah bangkit daripada hari yang ketiga, dia menunjukkan dirinya berkali-kali selama 40 hari untuk membuktikan bahwa dia benar-benar sudah bangkit dari kubur, saudara. Tapi walaupun kita sudah ditebus dari dosa, kalau ternyata ya kita masih diperbudak oleh dosa, sia-sialah kematian dan kebangkitan Kristus. Itu makanya tema firman Tuhan, ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, bebas dari dosa, tidak lagi diperbudak oleh dosa. Kristus telah memerdekakan kita. Amin. Jadi jangan mau lagi diperbudak oleh dosa, supaya tidak sia-sia
kematian dan kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Untuk itu berdirilah kita teguh, jangan goyah, jangan mau lagi kita dikenakan kuk perhambaan. Tuhan tahu saudara bahwa umat Tuhan itu harus merdeka. Tuhan tidak menghendaki umatnya itu hidup terbelenggu, hidup di bawah kuasa dosa, hidup di bawah kuasa dunia, hidup di bawah kuasa keinginan-keinginan daging. Tuhan tidak menghendaki seperti itu saudara. Tuhan mau saudara dan saya merdeka saudara. Amin, merdeka. Karena memang ya kemerdekaan itulah bisa membuat kita bersukacita saudara. Kemerdekaan itulah bisa membuat umat Tuhan berbahagia. Sehebat-hebatnya kekayaan seseorang, kalau tidak merdeka saudara, itu tidak bisa bersukacita, tidak bisa bahagia. Burung saja, burung kita kasih makan tiap hari, kita mandikan, kita kasih sangkaran yang bagus, ya tiap hari kita rawat. Coba buka pintunya, lari dia saudara, ditinggalkan nih kita. Artinya di situ seenak-enaknya kehidupan, kalau dikurung, kalau terbelenggu itu tidak enak saudara. Yang terenak itu adalah bebas merdeka saudara. Saya pernah kehilangan burung, maka saya pengalaman dalam hal itu. Kami pelihara burung hari itu, tiap hari saya rawat saudara, semandikan, ya datang sinar matahari dijemur, kasih makanannya baik-baik. Silap saya saudara, silap. Lupa saya menurunkan pintunya, jendelanya. Jadi saya taruh gini kan, tak terbang dia saudara. Ada pokok kayu di dekat rumah itu, terbang dia di cabangnya, agak hampir-hampir bisa pula ku jangkau itu. Terbang dia, diam dia di situ. Gawat ini. Saya coba, saya dekat, lompat lagi dia ke tempat yang lebih tinggi saudara. Kayak ngejek-ngejek saya. Jangan opung kira aku senang dikurung, kira-kira seperti itu saudara. Aku terbelenggu walaupun dikasih makan, dikasih mandi, dikasih sangkar, enggak suka aku kata dia. Itu burung saudara. Begitulah kita umat Tuhan saudara. Tuhan tahu bahwa kalau kita terbelenggu, tidak merdeka, tidak enak saudara. Tidak enak, pasti melarikan diri kita. Coba ada nikah-nikah rumah tangga, ya. Suami mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan secara lahiriah oleh istri. Kasih uang tiap hari kan, kasih semualah kebutuhannya dikasih. Kasih gelang, ya kan, bukan hanya gelang tangan, gelang kaki juga dikasih, saking mewahnya. Tapi dilarang keluar rumah, ya, di rumah aja, jangan pergi kemana-mana. Saya kira saudara, suatu ketika ada kesempatan lari dia saudara, lari. Tinggal suaminya, tinggal. Kenapa? Tidak merdeka. Amin. Tuhan tahu apa yang kita mau saudara. Maka supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jangan lagi mau kita dikenakan kuk perhambaan. Begitu juga bangsa Israel ketika itu saudara. Ketika Firaun demi Firaun meninggal, Firaun itu banyak loh. Ya, Firaun terakhir tidak lagi mengenal Yusuf. Akhirnya semua keturunan Yakub yang ada di Israel, dulunya 70 orang, terus bertambah sampai tidak terhitung lagi banyaknya. Datang Raja Firaun ini, wah bahaya kita ini kalau begitu. Kita harus suruh mereka kerja paksa. Kita harus binasakan mereka. Diperintahkan kepada bidan-bidan. Kalau ada yang lahir anak-anak Ibrani, kalau laki-laki bunuh, kalau perempuan biar hidup. Takut mereka saudara. Jadi kerja paksa lah, dipaksa mengerjakan ya pekerjaan di sana, membuat batu bata dan lain sebagainya, dipaksa saudara, kerja paksa. Apakah Tuhan senang saudara? Tidak. Tidak. Dibebaskan mereka dari kerja paksa oleh Tuhan. Jadi Tuhan tidak senang kalau umatnya itu tidak merdeka saudara. Amin.
Kita lihat sebentar ayatnya. Keluaran pasal 6 ayat yang keempat. Keluaran pasal 6 ayat yang keempat. Ya, coba dibaca. Tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir. Dan aku ingat kepada perjanjianku. Ya, ini perkataan Tuhan kepada Musa. Tuhan katakan kepada Musa, aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir. Diperbudak oleh orang dunia, saudara. Dan aku ingat kepada perjanjianku, kata Tuhan kepada Musa. Coba ayat berikutnya. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Jadi Tuhan tidak suka umatnya itu dipaksa, saudara. Dipaksa, diperas, diperbudak, saudara. Enggak suka Tuhan. Terus, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. iya. Jadi Tuhan katakan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel bahwa ya, hai kaum Israel, kamu akan dilepaskan dari perbudakan. Kamu akan ditebus dari tangan yang teracung dan dari hukuman-hukuman yang berat, akan dibebaskan, akan dimerdekakan oleh Tuhan, saudara. Ayat berikutnya. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Jadi untuk menjadi umat Tuhan harus dibebaskan, harus dimerdekakan, saudara. Terus. Dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Amin, saudara. Berarti Tuhan tidak menghendaki saudara dan saya ya berada di bawah pemaksaan. Tuhan tidak mau kita umatnya ini diambil alih hak ajasi kita. Enggak mau Tuhan, saudara. Tuhan mau kita umatnya ini merdeka, saudara, bebas. Oleh sebab itu, saudara, karena kita sudah ditebus, sudah diampuni dari dosa, Tuhan tidak lagi menghendaki kita kembali jadi budak dosa. Tidak menghendaki. Tapi Tuhan mau kita benar-benar merdeka, saudara. Karena kalau kita menjadi budak dosa, dosa upahnya maut. Sia-sialah kita diselamatkan kalau kembali kita menjadi budak dosa. Jadi kemerdekaan yang sungguh-sungguh itu adalah kemerdekaan ya yang berasal dari Kristus Yesus. Ada banyak orang merasa dia sudah merdeka, saudara. Ya, banyak tanpa sadar merasa sudah merdeka. Suka hatiku ya, aku jangan diganggu-ganggu. Mau keluar malam, mau mabuk, mau tenggen, mau main judi, jangan diganggu-ganggu aku ya. Aku bebas katanya. Mau berzina, jangan diganggu-ganggu. Suka hatiku, aku bebas katanya. Aku merdeka katanya. Saudara, kemerdekaan yang sesungguhnya harus kemerdekaan yang dari Kristus Yesus. Di luarnya itu, saudara, walaupun dia menganggap tadi dia merdeka, sebenarnya tanpa sadar dia sedang terikat. Dia sedang dijajah. Dia tidak bisa melepaskan dirinya dari ya ikatan atau perbudakan kuasa-kuasa lain dalam dirinya. Berarti dia sebenarnya tidak merdeka. Dia yang merasa dirinya merdeka, padahal dia sedang diperbudak. Amin. Dia katakan aku bebas, mau keluar malam, mau ngeluyuran, mau mabuk, suka hatiku, aku bebas. Dia tidak bebas ketika itu. Dia sedang terbelenggu. Dia sedang terbelenggu oleh kuasa-kuasa lain yang ada di dalam diri dia, saudara. Kenapa? Karena kemerdekaan dia itu bukan bersumber dari kemerdekaan dari Kristus.
Tuhan mau, saudara, kemerdekaan kita itu supaya sungguh-sungguh merdeka harus kemerdekaan yang dari Kristus Yesus. Amin, saudara. Saudara, apakah yang diperkatakan oleh Yesus ketika itu kepada murid-muridnya? Aku akan pergi ke Yerusalem, aku akan dianiaya di sana, aku akan dibunuh di sana, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Apakah benar? Saya katakan hari Jumat yang lalu, itulah kehebatan Yesus. Walaupun dia ketika itu manusia, tapi sempurna, saudara. Semua yang diperkatakannya itu ya benar dan terjadi. Tidak ada yang salah lewat perkataannya. Makanya ketika Maria Magdalena beserta ya Maria lainnya pada hari pertama minggu itu pergi ke kuburan melihat Yesus. Ternyata, saudara, ketika mereka tiba di sana, maka seorang malaikat berkata kepada mereka, aku tahu kalian sedang mencari Yesus. Dia tidak ada lagi di sini. Dia sudah bangkit dari antara orang mati, kata malaikat ini. Pergilah kalian beritahukanlah kepada murid-muridnya bahwa dia sudah bangkit dari kubur. Memang dilihat kubur itu udah kosong, saudara. Itulah sebagai bukti salah satu bahwa apa yang diperkatakan oleh Yesus pada hari ketiga, yaitu hari Minggu pagi, ternyata dia tidak ada lagi di kuburan, saudara. Tetapi anehnya, ketika serdadu-serdadu itu berjalan mau memberitahukan situasi itu, keadaan itu, ada yang keberatan, saudara. Ada yang keberatan kalau diberitahukan bahwa Yesus sudah bangkit dari kubur. Ada yang keberatan. Dan yang keberatan itu ialah imam-imam kepala. Coba kita lihat dulu Matius pasal yang ke-28. Matius pasal 28 ayatnya yang ke-11. Baca. Dusta mahkamah agama. Ya, mahkamah agama pun berdusta, saudara. Coba ayat 11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan memberitahukan segala yang terjadi itu. Apa yang terjadi itu? Kuburan sudah kosong. Yesus sudah bangkit. Mau memberitahukan keadaan itulah mereka. Maka pergi. Lalu di tengah jalan apa yang terjadi? Ayat berikutnya. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, sintua-sintua, pengetua, terus mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Berunding mereka, kita kasihlah uang kepada serdadu-serdadu ini. Kita kasih sajalah, kita sogoklah mereka. Untuk apa disogok, saudara? Ayat berikutnya. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Kalian bilang aja Yesus itu bukan bangkit, ya. Kalian bilang aja tadi malam dia dicuri malam-malam. Ya, dikasih uang. Ya, kasih uang. Ini yang menyuruh berdusta ini imam-imam kepala. Makanya saudara, sekarang pun tidak semua yang tahu firman Tuhan senang diberitahukan kebenaran firman Tuhan. Tidak semua. Firman pengajaran yang ada di gereja kita ini firman penyucian. Tidak semua gereja Tuhan senang terhadap firman pengajaran. Karena banyak yang terkoreksi, saudara. Di sini penyucian.
Kenapa dikatakan firman pengajaran mempelai? Berbicara mempelai itu berbicara kekudusan. Tidak ada orang mau kawin bajunya koyak-koyak, enggak ada. Pasti bagus pakaiannya saudara. Semua bagus. Jadi berbicara mempelai itu berbicara kekudusan. Jadi pengajaran mempelai itu pengajaran mengarah kepada kekudusan. Sampai sama seperti Yesus. Jadi di firman pengajaran itu memang penuh dengan koreksi, bukan berkat-berkat. Karena perjuangan kita bagaimana supaya hubungan kita intim dengan Dia sampai Dia datang kedua kali. Itu namanya kebenaran. Tapi apakah semua gereja senang terhadap kebenaran? Enggak. Karena kalau disampaikan kebenaran tidak semua suka. Satu contoh saudara, kalau saya sampaikan di sini, kalau ada di antara saudara-saudara masih membunga-bungakan uang, saudara sedang berjalan menuju neraka, saya bilang, ada ayatnya. Saya kira tidak semua senang mendengar ini. Di sini kita nyatakan itu. Di gereja lain belum tentu saudara. Tengoknya pas pula banyak rentenir, diamkan aja lah. Yang penting ada pemasukan. Begitulah mahkamah agama ini saudara. Diberitahu yang sesungguhnya keberatan. Sampai disogok saudara. Serdadu-serdadu itu, jangan kasih tahu ya, jangan kasih tahu ya bahwa Yesus sudah bangkit ya. Jangan. Nah uang nah. Ini saudara. Amin. Coba ayat berikutnya. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Jangan takutlah. Kalau datang nanti wali kota ditanya seperti itu, udah kami lindungilah kalian ya. Oke, katanya kan. Terus apa kata mereka? Mereka menerima uang itu. Diterima saudara. Demi uang, mau berdusta demi uang saudara. Saudara jangan mau seperti itu saudara. Kalau benar katakan benar, kalau iya, kalau tidak, tidak. Amin. Amin. Jangan nanti katakan hitam pun bilang aja putih ya, nah uang nah. Oh iya, udahlah putih aja lah. Padahal hitam. Jangan saudara. Jangan. Mau menerima uang itu. Dan mereka akan bilang, iya tadi malam memang dicuri Yesus oleh murid-muridnya. Mau dibilang begitu saudara. Padahal tidak. Jadi yang banyak berdusta justru yang tahu firman Tuhan. Karena nanti pada suatu saat, ya, antikris akan mengambil, ya, tempat duduknya Musa. Ada ayatnya, saudara. Artinya nanti yang berkhotbah antikris. Tapi kalau jemaat sudah diperlengkapi, saudara, dia tahu apa cocok dia mainkan apa tidak, dia tahu saudara. Karena sudah diperlengkapi dengan firman Tuhan. Tahu yang benar, tahu yang salah saudara. Tahu penyesat, tahu yang membawa kita ya ke jalan lurus saudara. Makanya ada ayat firman Tuhan mengatakan, Ibrani pasal, nanti balik kemari ya, Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14. Haleluya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Bukannya. Ibrani 14 ayat 12. 14 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Salah ya? Lurus. Ada di sangga jalan lurus pada ujungnya menuju maut. Mana itu? Ibrani berapa itu? Coba cari dulu. Iya, 14 ayat 12 ya. Ya, coba. 14 ayat 12. Haleluya. Ibrani. Amsal 14 ayat 12, demikian firman Tuhan. Ada jalan yang disangka orang lurus,
tetapi ujungnya menuju maut. Ya, ada jalan disangka orang lurus padahal ujungnya menuju maut. Ada banyak ibadah saudara, disangka menuju kepada keselamatan, padahal ujungnya membawa ke dalam maut saudara. Kenapa? Karena tidak berani menampilkan kebenaran. Banyak pertimbangan untuk menyampaikan kebenaran. Banyak pertimbangan. Nanti kalau disampaikan ini, banyak yang keberatan ini. Udahlah, selalu disampaikan ini. Supaya jemaat tetap tidak tersinggung, saudara. Itu namanya menyembunyikan kebenaran. Lalu menampilkan yang tidak benar supaya benar. Maka dikatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, padahal ujungnya menuju maut, saudara. Ada jalan, ada ibadah disangka orang benar, menuju kepada keselamatan, padahal ujungnya menuju maut. Demi dunia, saudara. Sama seperti imam-imam kepala tadi. Demi dunia, ya, yang benar pun disembunyikan, saudara. Ditutupi kebenaran itu. Mau pula yang menerima tadi. Ya, coba kembali. Ya, Matius pasal 28 tadi. Berapa sudah? 15 ya. Ulangi sekali lagi. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Apa pesannya tadi? Bilang Yesus sudah dicuri malam-malam. Bilang ya, iya katanya salaman mungkin mereka. Ya. Ya, salaman, sepakat saudara. Buktinya terimanya uang kan? Oke? Terima saudara. Tapi apakah kebenaran itu bisa ditutupi? Tidak bisa. Apa yang terjadi saudara? Benar-benar mereka ketemu di Galilea. Yesus menunjukkan dirinya selama 40 hari. Dia terus menunjukkan diri dia. Itulah sebagai bukti dia hidup. Amin. Tidak bisa ditutupi kebenaran itu. Suatu saat akan muncul. Makanya sekecil apapun kita kalau di pihak yang benar, sama dengan kita berpihak kepada Tuhan. Suatu saat kita akan berkemenangan. Kita akan berkemenangan. Jangan takut berpihak kepada kebenaran. Jangan. Kalau saya berani, saya loh. Betul. Karena saya tahu. Kita tidak bergantung kepada dunia ini, enggak. Bergantung kepada Tuhan. Tahu, semua ciptaan yang ada di dunia ini, hanya manusia Tuhan berfirman kepada dirinya. Kepada ciptaan lain tidak. Misalnya ikan atau makhluk-makhluk yang ada dalam laut. Tuhan berfirman kepada air. Sehingga ikan-ikan itu, makhluk hidup yang di laut itu tergantung kepada air. Tapi khusus manusia saudara, Tuhan berfirman kepada dirinya. Sehingga manusia itu hidupnya tergantung kepada Tuhan. Begitu loh. Tuhan berfirman, marilah kita menciptakan manusia segambar dengan kita. Kepada siapa Tuhan berfirman? Kepada dirinya. Khusus untuk manusia. Tapi kepada yang lain saudara enggak, bukan kepada dirinya. Hendaklah tanah menumbuhkan tanam-tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Tuhan berfirman kepada tanah. Maka tumbuh-tumbuhan tergantung hidupnya kepada tanah. Hendaklah air, ya, ada makhluk hidup di dalamnya. Itulah ikan-ikan dan lain sebagainya. Berarti makhluk hidup itu hidupnya tergantung kepada air. Tapi khusus untuk manusia saudara, marilah kita menciptakan manusia segambar dengan kita. Tuhan berfirman kepada diri dia. Sehingga manusia itu hidupnya tergantung kepada Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Jangan takut saudara menyatakan kebenaran. Jangan takut.
Dalam Matius pasal 5 ayat 37 ya. Katakan ya jika ya, tidak jika tidak. Begitu ya, coba Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Amin. Ini gampang dikatakan. Coba kita renungkan diri kita. Sudah kita praktekkan enggak di luar sana? Atau takut-takut ini kita, saudara? Nah ini. Kalau dosa katakan dosa. Kalau benar katakan benar. Jangan karena satu kampung menyatakan itu benar padahal dosa, kita ikut-ikutan pula kita. Jangan, saudara. Jangan. Harus berani seperti Sakeus. Satu kampung sulit untuk datang kepada Tuhan. Oh, pergi dia, lari dia. Itu baru mantap, saudara. Hidup kita tergantung sama Tuhan, bukan sama manusia, bukan. Percayalah. Percaya, saudara. Kita harus berani, saudara. Bukan berani kelahi ya, nanti pulang dari sini berantem di luar sana. Kan kalian kelahi, berani menyatakan ya jika ya, tidak jika tidak. Ini, saudara. Jangan seperti ini, serdadu-serdadu ini dikasih uang gopek barangkali ini. Oleh mahkamah ketua kepala imam mau menerimanya, saudara. Lalu dibilang Yesus kena curi tadi malam katanya, padahal enggak. Lalu Yesus mempermalukan mereka, saudara. Kisah para Rasul 1 ayat 3. Kisah para Rasul 1 ayat 3, coba. Ya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Amin. Walaupun didustai tadi, saudara, dibohongi, dikatakan mayat Yesus kena curi bukan bangkit. Yesus udah duluan tiba di Galilea. Kepada mereka Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Berulang-ulang, saudara, itu tunjukkannya. Ini aku ya, ini aku ya, ini selama 40 hari, saudara. Dan Rasul Paulus mengatakan satu hal yang sangat penting, yaitu Yesus sudah mati sesuai dengan yang tertulis. Yesus bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan yang tertulis. Itu dinyatakan oleh Paulus. Dan dia telah menyatakan, menunjukkan dirinya kepada lebih dari 500 orang sekaligus. Di dunia ini 2 orang saksi sah demi hukum. Kalau ada di pengadilan, ada perkara, 2 orang saksi sah. Ini lebih dari 500 orang melihat Yesus hidup. Masih ragukah kita? 1 Korintus 15 ayat yang ketiga. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga. Haleluya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Iya, sesuai dengan kitab suci. Ini perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Dan ini juga perkataan Rasul Paulus kepada kita di tempat ini. Rasul Paulus mengatakan kepada saudara dan saya hari ini, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, kata Rasul Paulus, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, kata Rasul Paulus, ialah bahwa Kristus telah mati
karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan yang tertulis. Terjadi mati. Ayat berikutnya, tempat. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Amin. Sudah mati, sudah dikubur, sudah dibangkitkan sesuai dengan kitab suci. Jadi apa yang diperkatakan Yesus itu terjadi semuanya, saudara, terjadi. Sesuai dengan yang tertulis, sesuai. Tidak menyimpang, saudara. Amin. Tuhan, mana ada pernah salah Tuhan? Kita yang salah terus. Tuhan tidak pernah, saudara. Makanya jangan coba-coba membahas firman supaya kita belokkan, jangan. Otak kita ini yang perlu dibelokkan supaya cocok dengan firman. Kadang kepintaran jadi menyimpang, saudara. Ada sekarang katanya Allah Bapa itu ya lebih tinggi levelnya katanya daripada Kristus. Ada, enggak usah lah saya bilang namanya siapa. Apa-apaan itu? Begitu, saudara. Katanya Allah itu lebih tinggi derajatnya daripada Kristus Yesus. Wah, ini bahaya nih. Tidak sesuai dengan kitab suci. Ini sesuai dengan kitab suci. Terus ayat berikutnya. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sudah ditunjukkannya dirinya. Ini aku ya, ini aku ya, ini aku ya. Terus 6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Ditampakkan dirinya kepada lebih dari 500 orang sekaligus, saudara. Lebih dari 500 orang, ditunjukkannya dirinya, saudara. Bahwa dia sudah bangkit dari kubur. Jangan nanti kita seperti si Thomas. Udah ditunjukkan beragu juga dia. Karena ragu dia, coba tunjukkan dulu tanganmu katanya. Dikasih Yesuslah tangannya. Masukkan jarimu katanya. Baru percaya di saudara. Tapi saudara dan saya, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Saudara dan saya, walaupun tidak melihat, kita percaya, saudara. Kita imani. Ini lebih dari 500 orang sudah ditunjukkan dia dirinya, saudara. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 32, bukan, 2 Korintus 13 ayat 1. 2 Korintus 13 ayat 1. Ya. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu. Baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi, suatu perkara sudah sah. 2 atau 3 orang saksi sudah sah, saudara. Ini lebih dari 500 orang. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Lebih dari 500 orang saksi. Ragu apa lagi, saudara? Makanya Yesus, ya, ketika dia dibawa ke hadapan Pilatus, dia diadili, saudara. Dia diadili sebagai terdakwa, Pilatus sebagai pendakwa. Ditanyai. Lama-lama, saudara, seperti Pilatus yang terdakwa, terbalik, saudara. Biasanya kalau di dunia ini, mula-mula melapor dia, hari berikutnya diperiksa, jadi tersangka, saudara. Periksa, lama-lama jadi terdakwa. Itu dunia, saudara. Makin diselidiki, makin ketahuan belangnya. Makin diselidiki, makin ketahuan belangnya. Yesus, saudara, makin diselidiki, makin ketahuan kebenarannya. Makin diselidiki, makin ketahuan kebenarannya. Lalu yang benarnya ini jadi terpojok, saudara. Jadi seperti dia yang terdakwa, saudara. Terbalik. Amin. Wah, luar biasa Tuhan kita, saudara.
Apakah engkau benar Mesias? Seperti yang kau perkatakan. Lebih dari 500 orang, saudara, saksi. Oleh sebab itu, kembali ke tema firman Tuhan tadi, begitulah ya kronologisnya kehidupan Yesus. Mulai dia ya, mengajar sampai dia disalib, dikubur, sampai bangkit pada hari yang ketiga, lalu naik ke surga nanti. Tapi apa yang ditinggalkannya, saudara? Pengajarannya. Kemarin kita katakan, kamu sudah dibeli. Kamu bukan milik kamu sendiri, kamu sudah dibeli. Oleh karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuh. Itu kita dengar firman Tuhan. Kita sudah dibeli, saudara. Kita bukan milik kita sendiri. Kita milik Tuhan. Karena kita bukan milik kita sendiri, jangan kita sesuka hati. Jangan. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu sama dengan hubungan suami istri, saudara. Jadi istri itu milik suami. Tidak boleh istri itu sesuka hati. Enggak boleh. Saking berharganya istri itu, saudara. Nggak bisa dipinjam, saudara. Istri nggak bisa dipinjam. Mobil Alphard bisa dipinjam. Kalau kira-kira yakin kita kan, pakai dulu mobil ini Pak Saragi ya. Mau ke perapat kami, ikut mertua sekian orang kami supaya lapang Pak, pinjam dulu Pak ya. Kalau kira-kira ready dimana dia, ya kan, silakan aja gitu kan. Tapi coba dibilang Pak, pinjam dulu istri Bapak ya gitu kan. Kasih 1 M katanya. Nggak bisa, saudara. Jadi lebih mahalnya istri daripada Alphard. Haleluya, haleluya. Begitulah Tuhan kepada kita. Berharga kita di hadapan Dia. Maka Dia cemburu melihat kita kalau ada idaman lain. Cemburu Dia. Idaman lain itu apa? Masih mau kita mengangguk-anggukkan yang lain. Oh, cemburu Dia, saudara. Cemburu Dia. Tidak kita muliakan lagi Dia, sudah kita permalukan Dia. Muliakan aku, kata Tuhan. Makanya jangan ada idaman lain. Cemburu Tuhan. Kalau dikatakan cemburu, itu karena ada hubungan suami istri, saudara. Makanya suami-suami istri di sini, kalau cemburu istrimu kepada suami, mantap itu. Berarti masih cinta dia, saudara. Ada cemburu. Cemburu itu menggambarkan cinta. Tapi kalau seorang istri mau pulang jam 12 malam, mau jam 2 suaminya pulang, selalu aja dia kan, wah udah bahaya nih. Gak ada lagi cintanya ini sedikit pun. Jadi jangan marah di suami kalau dia marah istri. Lama pulang, kalau lama kali pulang, itu karena cinta dia. Coba nggak ditanya, mau pulang situ, mau tidur di luar, mau tidur di terserah, wah udah bahaya tuh. Begitulah Tuhan kepada kita. Cemburu Dia. Kalau sempat kita menyembah yang lain, wah cemburu Dia, saudara. Makanya jangan mau kita menyembah yang lain. Kadang kita ini, padahal kita sudah ditebus. Kemarin saya sampai nyanyi itu, walaupun saya suaranya saya sendiri pun nggak ngerti. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah
padaku seperti yang kau ingini. Harus seperti itu, saudara. Sudah ditebus kita oleh darahnya. Tuhan mau cemburu, saudara. Jangan lagi mau kita terikat. Harus merdeka kita. Kita terikat kepada Dia. Terikat kepada Tuhan, terikat kepada firman-Nya. Mantap, saudara. Salah satu, saudara, Tuhan mau kita ingin terbebas dari situ. Jangan lagi kita hidup di bawah hukum Taurat. Masih banyak saudara-saudara kita hidup di bawah hukum Taurat. Padahal kalau orang hidup di bawah hukum Taurat, dia masih terlepas dari Yesus Kristus. Galatia pasal 5 ayat yang kedua. Galatia pasal 5 ayat yang kedua. Haleluya. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Iya. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi kalau ada masih nyunat, bersunat, ya, itu sama dengan melakukan hukum Taurat. Kristus sama sekali tidak akan berguna bagi orang itu. Nah, ini kita camkan ini. Jadi umat Kristen itu sunatnya bukan sunat menurut hukum Taurat. Nanti kita lihat sunatnya bagaimana. Ayat berikutnya. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Jadi kalau sempat dia bersunat, yakin dia lewat sunat itu ada kebenaran dalam hidupnya, maka dia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Wajib. Ini nanti hanya sebagian dilakukan. Setiap hari Sabtu dianggap Sabat. Sabtulah beribadah. Itu hukum Taurat. Jadi kalau masih dilakukan hukum Taurat, semua harus dilakukan hukum Taurat itu. Harus sunat juga lah dia. Kalau dia ada orang bekerja pada hari Sabat, hari Sabtu, harus dibunuh dia. Itu hukum Taurat. Jadi jangan sebagian dikerjakan, sebagian tidak. Tuhan katakan, apa tadi coba ulangi. Sekali lagi aku katakan, Ayat kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Jadi kalau dilakukan hukum Taurat itu harus dilakukan seluruhnya, jangan sebagian-sebagian. Terus ayat berikutnya. ayat yang keempat, kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi orang yang masih hidup oleh hukum Taurat sama dengan dia hidup di luar kasih karunia, saudara. Tuhan mau kita merdeka dari hukum Taurat. Orang yang hidup dalam hukum Taurat sama dengan hidup di bawah kuasa dosa. Padahal tadi saya sudah sampaikan, Tuhan mau kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Tuhan mau kita merdeka. Sekali lagi, orang yang hidup di bawah hukum Taurat sama dengan hidup di bawah kuasa dosa. Jadi orang-orang yang masih hidup dalam hukum Taurat itu sebenarnya mereka hidup di bawah kuasa dosa. 1 Korintus 15 ayat yang ke-56. 1 Korintus 15 ayat yang ke-56. Haleluya. Sangat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Iya. Sangat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi kalau kita hidup dalam hukum Taurat, berarti kita dikuasai oleh dosa. Amin. Tuhan mau kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Supaya kita tidak dikuasai oleh dosa, jangan lagi kita hidup di bawah hukum Taurat. Karena sengat maut itu, sengat pembinasa itu, itulah dosa.
Kuasa dosa itu apa? Hukum Taurat. Ya, sengat maut itu, sengat kebinasaan itu ialah dosa. Orang yang hidup dalam dosa sedang menuju maut. Dan kuasa dosa itulah hukum Taurat. Berarti orang yang hidup dalam hukum Taurat sama dengan hidup di bawah kuasa dosa, dijajah oleh dosa, diperbudak oleh dosa, orang yang masih hidup menurut hukum Taurat. Makanya kita tidak boleh lagi hidup menurut hukum Taurat. Kalau kita hidup menurut hukum Taurat, sama artinya kita hidup dijajah, dikuasai oleh hukum Taurat. Kalau kita dikuasai oleh dosa, kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi orang yang hidup di dalam hukum Taurat sama dengan hidup dikuasai oleh dosa. Belum merdeka dia, saudara. Belum merdeka. Galatia pasal 3 ayat yang ke-13. Galatia pasal 3 ayat yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sudah ditebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Berarti ketika Yesus digantung pada kayu salib, mati di kayu salib, sebenarnya dia menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sudah ditebus. Berarti kematian Yesus di sana supaya kita tidak lagi hidup menurut hukum Taurat. Ini masih banyak. Sebagian dikerjakan, sebagian tidak. Tuhan katakan tadi, kalau kita kerjakan sebagian, harus seluruhnya dikerjakan, jangan sebagian. Itu makanya Yesus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Karena lewat hukum Taurat itu tidak ada kebenaran, saudara. Tidak ada kebenaran lewat hukum Taurat. Nanti bekerja misalnya hari Sabtu, ada penting atau bawa saudara lah ke rumah sakit dia. Itu harus dihukum itu. Harus dibunuh dia. Kok kerja pada hari Sabtu, Sabat? Itu hukum Taurat loh. Makanya kita harus hidup menurut hukum kasih, bukan hukum Taurat. Efesus pasal 2 ayat ke-15. Ini harus tahu kita ini. Efesus pasal 2 ayat ke-15. Ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Iya. Dengan matinya sebagai manusia di kayu salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Sudah dibatalkan. Amin. Amin. Kalau sudah dibatalkan, ya jangan lagi hidup di situ. Tadi ditebus, sekarang dibatalkan. Dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan ya keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi tidak ada lagi bedanya Israel dengan orang di luar Israel. Sudah dipersatukan di dalam Kristus. Kalau dulu yang membedakan, mereka kan disunat secara lahiriah. Di luar Israel tidak disunat. Maka itu tidak memiliki Allah. Sekarang sunat itu sudah dibatalkan oleh Yesus, oleh korbannya di kayu salib. Maka lewat kematiannya itu seluruh umat manusia sudah ya menjadi satu di dalam Kristus. Tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada lagi laki-laki, tidak ada lagi perempuan, semua sama oleh korban Kristus.
Galatia pasal 3 ayat 28. Ya. Galatia pasal 3 ayat 28. Apa dampaknya setelah Yesus mati di kayu salib? Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi tidak ada lagi bedanya orang Israel dengan orang Batak. Nggak ada lagi bedanya. Sudah diperdamaikan. Sudah satu di dalam Kristus. Tidak ada lagi bedanya laki-laki dan perempuan. Semua sama harganya di hadapan Tuhan. Sama. Jadi laki-laki sama perempuan udah sama loh di hadapan Tuhan. Sama harganya. Bedanya hanya fungsinya. Itu enggak sempat ya diuraikan ya. Yang lalu ada disampaikan oleh Abraham. Bedanya kalau perempuan tidak boleh mengajar di dalam ibadah. Harus laki-laki. Nanti akan kita perdalam lagi ya. Itu tidak boleh, saudara. Kita harus taat kepada firman. Jadi tidak ada lagi bedanya, saudara, orang Israel dengan di luar Israel. Kalau hidup dalam hukum Taurat tahu, yang baik pun salah. Yang baik pun salah. Coba Matius pasal 12 dimulai dari ayat yang ke-9. Matius 12 dimulai dari ayat 9. Ya. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Terus. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Ya, ada mati tangannya, mungkin stroke lah itu ya. Terus mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Bolehkah orang menyembuhkan hari Sabat pada hari Sabat? Menyembuhkan orang pada hari Sabat? Terus? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Iya. Terus? Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Terus? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Kalau menurut hukum Taurat tidak boleh mengerjakan sesuatu pada hari Sabat. Tapi menurut Yesus boleh berbuat baik pada hari Sabat. Makanya kalau kita hidup menurut hukum Taurat, saudara, kita jauh dari Yesus. Masa mengobati manusia salah? Ada nanti orang sakit, katakanlah di rumah kami. Dulu ibu ini masih mengobati. Pas mau ibadah misalnya, ada orang terjatuh di jalan itu. Luka-luka parah tangannya atau kakinya. Tolonglah bu, katanya, oh enggak bisa, kami mau beribadah. Itu salah, saudara. Obati. Ketika kita menolong orang itu ada kasih di situ, ada menolong, itu ibadah. Tapi kalau kita menurut hukum Taurat, salah itu. Oh kenapa dikerjakan? Lagi ibadah, lagi apa? Hari Sabat. Harus dibunuh itu yang mengobati itu. Itu maka sengaja Yesus ya menyembuhkan orang pada hari Sabat, kan supaya diarahkannya tidak lagi meninggikan Sabat itu, karena Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Kapan saja, mau Senin kek, Selasa, pokoknya setiap hari itu bagus. Kalau Yesus yang ditinggikan, itu intinya. Yang penting Yesus ditinggikan. Makanya saudara, jangan mau kita meniti-meniti hari ya. Oh kita tengok dulu hari apa yang bagus ini. Kita mau menikahkan anak ini. Hari apa yang kira-kira bagus ini. Jangan saudara. Semua hari itu bagus. Cocokkan aja kira-kira saudara kita, undang-undangan kita hadir kira-kira bisa kapan ini yang paling cocok. Itu cocok. Jangan hari bagus. Ini hari sial ini. Ini hari bagus ini. Ini hari sial. Jangan saudara, jangan. Setiap hari itu bagus, asalkan nanti di situ ditinggikan Yesus.
Makanya orang yang masih beribadah Sabat, saudara, itu kita undang pun tak mau datang itu. Tak mau. Coba undang. Pesta kita ya hari Sabtu, pemberkatan nikah, kita bilang, oh nggak bisa Pak, katanya, nggak bisa. Kenapa? Sabat katanya, nggak bisa. Saudara, Tuhan mau kita merdeka. Jangan lagi hidup di bawah hukum Taurat. Tadi sudah kita dengar, orang yang hidup menurut hukum Taurat sama dengan orang yang hidup dikuasai oleh dosa. Nah, tadi sengat maut ialah dosa. Kuasa dosa ialah hukum Taurat. Berarti orang yang hidup dalam hukum Taurat sama dengan hidup dikuasai oleh dosa. Tuhan tidak mau kita dikuasai oleh dosa. Tuhan tidak mau kita dijajah oleh dosa. Tuhan mau kita merdeka, saudara. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Sampai korban dia di salib tadi untuk menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kalau hukum Taurat, saudara, kita lihat sebentar ya ayatnya, nggak apa-apa lah ya. Ya, lihat sebentar. Keluaran pasal 31 ayat 14 dan 15. Apa risikonya kalau kita langgar hari Sabat? Keluaran pasal 31 ayat 14 dan 15. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Jadi kalau dilanggar hari kekudusan Sabat itu, ada misalnya bekerja pada hari itu, dihukum mati, saudara. Terus, sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Itulah hukum Taurat. Imamat pasal 24 ayat 17. Imamat 24 ayat 17. Juga apabila seorang membunuh seorang manusia, pastilah ia dihukum mati. Jadi kalau ada orang membunuh manusia, yang membunuh tani harus dihukum mati. Itu hukum Taurat. Ayat 19. Apabila seseorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya. Jadi kalau ada tetangga membuat cacat tetangga sebelah, misalnya patah tangannya, maka tangan orang itu juga harus dipatahkan. Itu hukum Taurat. Terus ayat 20. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi, seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Itulah dia. Jadi kalau ada anak kita dilukainya, tetangga sebelah, tangannya juga harus dilukai. Matanya dipukul merah, harus dipukul juga matanya merah. Itulah hukum Taurat, saudara. Maka Tuhan katakan tadi, orang yang hidup di bawah hukum Taurat sama dengan orang yang dikuasai oleh dosa. Makanya kita tidak lagi sunat menurut hukum Taurat. Kita juga harus sunat, tapi tidak menurut hukum Taurat. Surat kita apa? Sunat kita baptisan, saudara. Kolose pasal 2 ayat 11. Kolose pasal 2 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi umat Kristen itu harus disunat. Dalam Yesus kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, bukan sunat yang menurut hukum Taurat tadi, bukan.
Tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Penanggalan akan tubuh yang berdosa artinya tubuh yang berdosa ini dimatikan, saudara, dibuang. Lewat apa? Ayat berikutnya. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah. Karena di dalam dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Jadi lewat baptisan itulah, baptisan kan dikuburkan. Lewat baptisan itulah kita disunat. Dikuburkan manusia lama kita ini, bagaikan ditanggalkan manusia yang berdosa ini, ditanggalkan. Itulah sunat. Karena dengan dia, dengan Yesus, kamu dikuburkan dalam baptisan, dikuburkan dalam baptisan. Makanya baptisan itu harus dikubur. Dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi apakah orang Kristen bersunat? Sunat. Tapi bukan sunat lahiriah. Tapi sunat dalam hati, saudara. Itulah lewat baptisan. Kalau tanpa sunat, saudara, tidak ada kelahiran baru. Kalau tidak ada kelahiran baru, sulit mendengar. Karena belum lahir. Karena orang yang belum lahir baru, kalau disampaikan firman, umumnya itu ngantuk itu. Ngantuk. Ketika disampaikan lawak, langsung bangun. Bikin lagi firman, ngantuk lagi, saudara. Karena belum lahir. Mana bisa mendengar belum lahir? Lahir dulu baru bisa mendengar. Wah, kelamaan, masih panjang aturan ini. Kita lihat waktunya. Ya, ingin rasanya menjelaskan lebih banyak lagi, saudara. Karena saya percaya, ya masih banyak kita ini, ya masih apa ya. Tapi intinya hari ini seperti tema tadi, ya, Kristus, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jangan lagi ya dikenakan kuk perhambaan. Berdirilah teguh kokoh kepada firman Tuhan. Jangan mau goyah, saudara. Berdiri kokoh supaya tidak sia-sia ya kematian dan kebangkitan Kristus. Oleh kebangkitan dia dari antara orang mati, itulah melahirkan kita kembali. Sudah mati jadi hidup. Lahir kembali tidak lagi secara daging tetapi secara roh. Maka berhaklah kita duduk di tahta surga. Mendapatkan tempat yang tidak akan binasa selamanya. Berbahagialah saudara dan saya yang sudah bangkit bersama-sama dengan Kristus. Kita sudah lihat tadi ayatnya bahwa ya ketika mereka datang ke kubur pada hari pertama minggu itu, ternyata kubur itu sudah kosong. Memang ada banyak orang berusaha supaya tidak dipercayai bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Bilang aja lah dicuri katanya, supaya tidak diberitakan kebenaran itu. Tapi saudara, kebenaran itu tidak bisa ditutupi oleh manusia, tidak bisa. Sementara bisa, tapi nantinya nggak bisa, pasti terbit, saudara. Tuhan Yesus menunjukkan dirinya, ya, berulang-ulang selama 40 hari. Ditunjukkan di dirinya, dijumpainya antara siapa-siapa kira-kira yang ragu, ditunjukkan di dirinya, saudara. Membuktikan bahwa dia sudah hidup. Lalu dia menyaksikan dirinya lagi kepada lebih dari 500 orang. Tunjukkan, ini lo aku, ini lo aku, ini lo aku. Kita lihat perkembangan sekarang ini, saudara. Kalau bangsa Israel tadi ditindas supaya dibuang ke sungai Nil kalau anak laki-laki lahir. Kalau anak laki-laki lahir, bunuh saja. Yang sudah lahir kalau laki-laki, buang ke sungai Nil. Tapi ternyata, saudara, semakin ditindas, semakin banyak. Semakin ditindas, semakin banyak loh bangsa Israel. Sampai tak bisa dihitung. Begitu juga terjadi sekarang, saudara.
Mendirikan gereja tidak gampang sekarang ini. Yang sudah ada pun bisa dibubarkan. Dalam ibadah pun bisa dibubarkan. Tapi nyatanya saudara, semakin banyak orang datang kepada Yesus. Kita lihat lewat medsos, semakin banyak. Kadang sekali baptis ribuan orang, semakin banyak. Itu artinya semakin ditindas, semakin dipersempit, ya, ruang lingkupnya, langkahnya, semakin berkembang, saudara. Terang itu tidak bisa dihempang itu. Karena Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja, saudara. Kita lihat sendiri. Oh, bertambah-tambah, saudara. Lahir baru. Jadi kebenaran itu tidak bisa dihempang, saudara. Ketika kita berpihak kepada kebenaran, sama dengan kita berpihak kepada Tuhan. Kalau kita berpihak kepada Tuhan, kita pasti dibela. Berbahagialah saudara dan saya. Kristus sudah bangkit dari kematian. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Yesus kemuliaan-Mu.